mempermudah orang-orang yang ingin bekerja di dalam bidang entertainment. Ketemu atasan yang galak atau rekan kerja yang kurang enak tuh pasti ada aja. Kalau duit ya, kalau misalnya kita udah berpendidikan, kita punya knowledge yang kuat di otak kita, ya kita bisa kemanapun survive gitu. Contohnya sekarang yang udah tua-tua, tiba-tiba zaman sekarang ada yang namanya AI atau apa kan. Iya ya. Orang tua juga harus mau belajar tentang AI itu apa. Dulu awal-awal kalau lupa terus aku ngarang. Ngarangnya ngarang bener atau? Salah. Oh, salah. Ya terus dimarahin sutradara. Oh gitu ya. Katanya kamu baca lagi deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih Nusa Bangsa Solusi. UNB Lovers, kita jumpa lagi di podcast tercinta kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah menarik, yang pasti kalian penasaran. Siapa dia? Halo semuanya, nama aku Rakena Putri. Bisa dipanggil Rakena. Itu doang. Rakena aja. Saya tuh pernah coba sedikit buka-buka tuh di media sosial ya, siapa itu seorang Rakena Putri gitu. Dan ternyata kaget nih gitu ya kan, wow, lulusan dari Sampurna University ya. Dan kalau nggak salah nih ya, double degree ya. Iya. Nah, di mana tuh, bisa nggak diceritain? Kebetulan aku lulusan S1 dari Sampurna University. Waktu itu ngambil marketing di situ. Terus double degree sama University of Arizona itu ngambil business administration. Berarti waktu itu sempat ke Amerika ya? Enggak. Oh enggak, kenapa? Itu 4 tahun full di Indonesia. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena memang program double degree yang ada di Sampurna University itu harus 4 tahun ada di Indonesia. Oh gitu, bukan biasanya kan ada apa namanya separuh waktu yang di Amerika. Bisa, tapi bisa. kebetulan waktu itu tuh lagi COVID, awal pandemi. Oh gitu. Jadi nggak bisa berangkat. Berarti sebenarnya bukan karena memang 4 tahun full di Indonesia, tapi karena ada faktor COVID gitu ya? Iya, karena tadi memang oke. ada plan mau transfer ke sana. Cuman karena COVID jadi nggak bisa berangkat. Awal banget kan heboh ya. Oh berarti tahun 2000 2020. masuknya? Harusnya Oh sorry. ke Amerikanya 2020. Oh tahun 2020 ke Amerika pas banget ya mulai ya. Waktu itu rencana bulan apa tuh pas mau berangkat ke Amerika? Mungkin pertengahan ya? tahun sih harusnya. Oh iya bener. Jadi COVID itu kan mulainya kalau nggak salah Maret ya? Iya. Ya, jadi Maret sudah ada mulai PSBB atau lockdown sebetulnya gitu ya, sehingga sama sekali tuh ditutup ya. Ditutup, iya. Dengan kondisi yang kayak gitu akhirnya dari Sampurna University dan University of Arizona ya. Nah, itu memutuskan seperti itu ya lewat daring gitu. Iya benar. Gitu ya. Daring, ya. Nah, terus kalau kayak gitu berarti yang separuh ini 2 tahun misalnya, 2 tahun di Sampurna University. Terus kemudian 2 tahun berikutnya yang ngasih kuliah dari Arizona gitu. Iya. Full. Full. Tapi ada sih beberapa kelas tetap yang aku belum ambil, Sampurna tetap aku ambil. Oh gitu. Ya. Terus mungkin ada juga yang dari UNB Lovers yang belum paham ya kalau double degree itu sebenarnya. Terus gimana ya Kak Rahena misalnya nih kalau double degree ini ngerjain skripsinya di mana ya? Apakah ngikut yang apa dua-duanya seperti itu atau yang terakhir atau gimana nih? Kebetulan karena Sampurna University itu udah kerja sama University of Arizona, jadi mereka udah punya sistemnya tersendiri yang tetap sih kuliahnya di 2 tempat yang berbeda, cuman nggak sesusah kalau kita ngambil kampus sendiri-sendiri lah. Kayak misalnya kita sekarang aku di Sampurna University nih, terus daftar lagi misalnya di unit lain gitu. Enggak, ini karena mereka udah kerja sama, jadi lebih udah ada sistemnya sendiri aja. Mereka udah ada programnya sendiri. Oh iya. Terus boleh spill nggak? Mungkin ada nggak sih sisi-sisi perbedaan yang bisa mungkin diceritakan antara Arizona University dengan Sampurna University itu ada nggak, misal apakah memang sudah equal gitu atau seperti apa nih? Kan bisa jadi nih ya ada perbedaan
sistem pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia gitu. Sebenarnya nggak begitu ada bedanya sih, karena Sampurna sendiri itu mereka udah menganut education-nya Amerika gitu loh. Mereka cara pengajarannya dan lain-lain mereka ngikutin sistem Amerika, jadi nggak begitu ada bedanya sih. Oh gitu. Paling ya bedanya karena aku di Sampurna University, jadi pastinya teman-teman aku dari Indonesia semua kebanyakan. Oke. Tapi fully English atau gimana? Full English. Dua-duanya? Both. Oke. Ya, dua-duanya. Berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Keren lah ya. 4 tahun dapat 2 gelar. 2 gelar. Bahasa Inggris lagi gitu ya. Ya mungkin UNB Lovers belum tentu ya bisa kayak gitu kan. Karena kadang skripsi aja yang bahasa Indonesia aduh susah gitu ya. Iya. Apalagi bahasa Inggris gitu Aku ya. skripsinya kemarin bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Oke. Tentang apa tuh? Oh, aku kemarin sebenarnya ada beberapa pilihan. Ada skripsi, Oke. satu lagi itu business plan, Oke. satu lagi itu aku lupa namanya apa, tapi pokoknya related to consulting. Oh gitu. Terus Rahena milih yang Business plan. business plan, bukan skripsi. Bukan. Why? Why? Because aku ngerasa aku lebih bisa menumpahkan kreativitas aku kalau aku ngambil business plan. Karena itu aku, kalau misalnya aku ngambil business plan, itu kan sama aja kayak I'm creating something. Oh ya, jadi dan apa ya, melakukan sesuatu langsung ya, praktek gitu ya. Iya. Ya, bukan kalau skripsi kan masih sekedar ini ada kasus kita teliti terus paling bikin kesimpulan gitu doang Skripsi ya. itu lebih Gitu ya. teoritis. Iya teoritis. Ya. Jadi pengennya langsung praktek aja gitu ya. Cuman kebetulan memang di Sampurna kemarin aku nggak nyampe ke tahap yang praktek sih, Oh, nggak gitu. nggak benar-benar menjalankan bisnisnya. Tapi tetap aja menumpahkan kreativitas aku. Iya. Karena aku kan creating something. Ya, tapi walaupun gitu kan tetap gini, namanya business plan itu kan berarti merencanakan sesuatu untuk dilakukan sebenarnya Iya. kan. Ya, jadi kalau boleh tahu kemarin apa yang sudah Business plan dibuat gitu. Business plan yang aku buat itu, aku ingat-ingat ya. Ya. Soalnya udah lama guys, udah 2 tahun yang lalu deh. Belum lah, 2 tahun 2000, belum lama. iya. Jadi intinya itu tentang sebuah platform Oke. dan juga website yang yang mempermudah orang-orang yang ingin bekerja di dalam bidang entertainment. Oh gitu. Jadi kan sekarang ada contohnya, boleh nyebut merek nggak sih? Boleh aja, nggak apa-apa. Kayak kalau orang tuh mau nyari kerja kan bisa di LinkedIn. Iya, oke. Atau beberapa website platform lain gitu kan. Yang aku lupa namanya. Tapi contohnya LinkedIn gitu. Cuman kan LinkedIn itu terlalu universal kalau menurut aku. Oh gitu. Maksud aku ya itu semua job ada di situ gitu loh, nggak spesifik to one bidang tertentu gitu. Nah, kalau di yang aku plan ini, bisnis plan aku waktu itu platformnya tentang platform yang mempermudah orang untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan entertainment. Bidang tertentu gitu. Nah, kalau di yang aku plan ini, bisnis plan aku waktu itu platformnya tentang platform yang mempermudah orang untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan entertainment. Khusus Bisa job, entertain, bisa job. Karena biasanya misal orang nih pengen banget kerja di dunia entertainment. Let's say mereka pengen jadi kru. Rata-rata kan pasti dari relasi aja. Tapi orang yang lain yang pengen belum tentu ada kesempatan gitu kan. Terus misalnya selain itu juga bisa scouting. Jadi misalnya mereka looking for talents bisa di-post di platform itu. Oh, bisa ya? Ya, terus jadi mempermudah juga caster-caster atau PH-PH tersebut untuk mencari talent. Terus waktu itu tuh kalau nggak salah feature-nya juga ada, aku buat tuh kelas. Jadi misalnya orang yang kayak ruang guru. Oh ya, oke. Tapi itu udah masuk di platform itu. Oh. Jadi gitu. apapun yang berhubungan dengan entertain, nyari job, belajar tentang skills yang ada di entertain, contohnya acting. Ada juga ya? Ada nyanyi.
musik, tapi dalam bentuk video, jadi mereka harus subscribe, harus bayar. Oh, oke oke. Jadi kalau kalau ngomongin platform ya, memang beberapa tahun belakangan ini kan platform itu lumayan banyak ya yang Iya. bermunculan. Cuma ada satu satu hal yang saya masih ingat gitu, ada satu yang ngomong saya lupa siapa ya. Jadi platform itu yang terpenting bagaimana kita memberikan solusi Iya. terhadap satu permasalahan. Jadi Iya. kalau itu bisa dilakukan, maka platform platform itu pasti akan cepat berkembangnya gitu. Dan itu yang coba Rahena lakukan Iya. gitu ya. Iya. Karena misalnya orang pengen jadi artis pun mereka harus, ya selain ikut ajang kompetisi kayak apa ya, cover boy, cover girl, pasti kan mereka harus ada link. Oh iya. Nah, balik lagi semua ke network gitu, link. Iya. Nah, kalau di platform ini nih yang mempermudah aja orang buat nemuin apapun yang mereka pengen tahu tentang entertainment gitu. Jadi memang barangkali benar ya, seseorang yang mungkin terjun di dunia entertain atau sebagai penyanyi, sebagai artis, sebenarnya mungkin semua orang secara prinsip mungkin mampu ya, tetapi tidak ada kesempatan, tidak ada jalan gitu ya. Iya. Dan Rahena coba menjembatani itu ya. Iya. Berapa lama kerjain? Berapa lama ya? Lama? Lumayan lama. Sempet apa ya, beberapa kali rombak ide gitu. Oh gitu, ya. Biasalah, itu tuh biasa. Karena dosennya kan, nggak bisa, kamu nggak boleh bikin yang kayak gini, ini gitu. terlalu monoton, coba gini, akhirnya yang ide ini disetujuin, karena memang belum ada kayaknya. Ya, tapi keren sih memang. Dan sorry, kalau boleh tahu, ini kerja tim atau kerja sendiri gitu? Oh, kebetulan tim sih. Oh memang kalau yang bisnis plan itu harus tim atau gimana? Iya, harus tim. nggak bisa sendiri. Yang boleh sendiri itu yang consulting sama yang skripsi deh. Jadi nggak boleh sendiri, barangkali dalam bisnis plan tadi ada misalnya si A bagian apa, si B bagian apa, keilmuan yang digabung atau gimana ceritanya? Kalau iya, pada saat pengerjaan kan pasti dibagikan. Iya. Ini bagian. Jadi tapi kalau untuk ide awalnya dari aku. Oke. Pas ngerjain, kita udah bagi langsung kayak seakan-akan kita direktur dari perusahaan ini gitu loh. Oke. Jadi misalnya aku CMO, berarti kan Chief Marketing Officer, Director Marketing. Iya. Berarti aku yang bertanggung jawab untuk bab marketing gitu. Si ini bab ini, si itu bab itu. Jadi udah dibagi-bagi sih waktu itu. Kayaknya seru ya. Tapi kalau nggak salah lihat ya di medsos ini, akhirnya juga kayaknya terjun juga di dunia entertain. Iya. Apa itu entertainnya di apa sih? Di dunia acting. Iya. Apa? Sinetron atau? Sinetron belum pernah sih. Oh belum pernah. Tapi di apa nih? FTV. Kemarin juga sempet film. Oke, FTV. Udah berapa judul di? Nggak kehitung sih FTV sih. Banyak ya? Lumayan lah. Oke. Kapan mulai terjun di dunia entertain? Kurang lebih 1 tahun yang lalu. 1 tahun? Iya, 1 tahun yang lalu. Berarti setelah lulus? Setelah lulus, justru itu, karena aku mengutamakan pendidikan. Keren ya. Baru aku mencoba ke bidang yang aku mau coba gitu. Nggak, gini. Boleh spill nggak? Sebenarnya yang bilang karena dunia pendidikan penting ini Rahena apa dari orang tua nih? Sebenarnya udah ditanam sejak kecil sih sama mamaku. Ya. Jadi mau jadi apapun, yang penting pendidikan jangan sampai ketinggalan. Itu harus nomor 1. Pendidikan tuh penting menurut aku. Kenapa? Karena pendidikan itu mengolah cara berpikir seseorang dan meningkatkan apa ya, enhance apa ya bahasa Indonesia? Ayo apa coba? Pokoknya pendidikan itu meningkatkan soft skill seseorang kalau menurut aku secara nggak langsung. Walaupun yang kita pelajarin misalnya matematika, tapi kan yang dibutuhin di matematika itu kan analytical thinking, ya kan? Iya. Jadi secara nggak langsung kan soft skill kita. Pendidikan dengan yang enggak, kalau di dunia acting kelihatan di apanya sih? Jadi misal ada artis yang, mohon maaf nih pendidikannya mungkin rendah atau kurang gitu ya dibandingkan dengan yang pendidikannya itu, bisa nggak Rahena mungkin melihat
perbedaan apakah di sisi attitude atau apa gitu? Iya bener sih, mungkin dari segi attitude sih. Ada ya, ada pengaruh ke situ ya? Iya, kalau menurut aku. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya gini, boleh jadi sih ya, boleh jadi attitude-nya baik, cuma terkadang juga nih orang berpendidikan tinggi juga punya resiko ya. Resikonya ya mungkin tinggi hati ya, maksudnya sombong, mentang-mentang pendidikan tinggi gitu ya. Atau gimana nih? Dari segi attitude sih. Ada ya, ada pengaruh ke situ ya? Iya, kalau menurut aku. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya gini, boleh jadi sih ya, boleh jadi attitude-nya baik, cuma terkadang juga nih orang berpendidikan tinggi juga punya resiko ya. Resikonya ya mungkin tinggi hati ya, maksudnya sombong, mentang-mentang pendidikan tinggi gitu ya. Atau gimana nih? Kalau di internet aku belum pernah nemu sih. Belum pernah ya? Ya mungkin tinggi hati karena pendidikannya tinggi, belum pernah ya. Jadi mungkin dari yang Rahena perhatikan so far so good lah ya, nggak ada. So far so good. Gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau attitude baik atau enggaknya sebenarnya menurut aku tergantung ya, balik lagi ke diri orangnya. Dia orang yang seperti apa? Dia mau jadi orang yang baik apa mau jadi orang yang sombong atau mau jadi orang, kan itu pilihan. Iya. Kalau pendidikannya tersendiri, kalau menurut aku tuh sangat amat berpengaruh dalam cara berpikir seseorang aja gitu loh. Oh iya. Kayak misalnya critical thinkingnya, problem solving skillsnya, itu ngaruh. Karena memang dia dilatih untuk itu ya. Iya, walaupun pelajarannya berbeda-beda ya, ada matematika, ada Inggris, ada apa, tapi tetapnya secara nggak langsung itu melatih soft skills kita. Artinya kalau Rahena ingin menyampaikan bahwa udahlah jangan lupain pendidikan gitu ya, memang gitu ya. Iya, jangan lupain pendidikan sih. Iya. Kalau bisa raih terus pendidikan yang tinggi gitu loh. Kalau misal ada pilihan harus milih loh ya, nggak boleh dua-duanya. Duit atau pendidikan? Pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu investasi jangka panjang kalau menurut aku. Kalau duit Ya kalau misalnya kita udah berpendidikan, kita punya knowledge yang kuat di otak kita, ya kita bisa kemanapun survive gitu. Oke, jadi dengan pendidikan duit pun bisa kita cari gitu ya? Iya, tapi kalau kita cuma punya duit tapi kita tidak punya mindset yang bagus, tidak tahu cara mengelola uang, nggak knowledgeable, ya percuma, bisa hilang juga. Iya. Apalagi kalau udah pendidikan punya duit ya? Iya. Keren ya? Yang paling apes nggak pendidikan, nggak punya duit. Rahina sudah banyak sampaikan ya tentang pendidikan, tadi juga ada spill sedikit tentang dunia keartisan. Tadi kan banyak main di TV ya? Iya. Seberapa nyaman Rahina menjalani sebagai seorang artis ini? Oke. Ya. Nyaman sih. Nyaman. Karena menurut aku kerjanya fun, walaupun nunggunya lama. Oh gitu? Iya kan, proses nunggunya lama. Kalau syuting kan bisa 4 hari gitu kita syuting FTV. Ya 1 hari bisa misalnya dipanggil jam 7, kelar jam 12 malam, jam 1 malam, itu bisa. Dan itu sering ya? Hah? Sering kayak gitu jadi ya? Ya lumayan sih. Gitu. Tapi kenapa bisa fun? Menjalankan pekerjaannya menurut aku fun aja. Begitu. Tapi jadi artis tuh bukan jadi aktor ya, aktris. Ya. Bukan yang gampang loh guys. Maksudnya Iya sih. Iya, bukan yang gampang. Sepakat. Karena harus bisa menghafal. Oh iya. Aku tuh dulu awal-awal karena maksudnya bukan nggak terbiasa menghafal ya. Maksudnya yang lumayan nggak terbiasa lah menghafal. Jadi agak kewalahan. Oh gitu. Kewalahannya gimana? Ada mungkin ada cerita yang lucu yang nggak terlupakan gitu awal-awal di dunia entertain mungkin. Lucu ada nggak ya? Ya terkait misal menghafal, terusnya skripnya kayak gini ternyata diomongin. Kalau lupa dulu awal-awal, kalau lupa terus aku ngarang. Oh terus ngarangnya ngarang bener atau? Salah. Oh salah. Ya terus dimarahin sutradara. Oh gitu ya. Katanya kamu baca lagi deh gitu. Berarti kalau seorang artis dimarahin sutradara itu udah makanan sehari-hari? Tergantung sutradara. Ada yang tegas, gitu. Ada tipenya yang sangat amat baik banget gitu loh, yang nggak marah. Iya sih, bisa dibilang makanan
pemain, udah Iya. pasti Ya, pernah aja dan Berarti akan nemu. kalau Ada kayak gitu. mau jadi artis tapi nggak mau merasakan hal yang seperti itu ya mendingan nggak usah gitu ya. Nggak usah, tapi dimanapun sih tuh kalau menurut Ya aku, pasti ada kan. kita mau kerja di kantor, oke, kita mau iya. kerja di mana, Hmm. ketemu atasan yang galak atau rekan kerja yang kurang enak tuh pasti ada aja. Iya. Intinya ya kalau selagi mereka tidak merugikan kalian ya udah guys, Iya. Jadi jangan ambil ke hati gitu loh, ya udah jalanin aja ya. jalanin aja. Karena ya tadi ya dimanapun pasti akan ketemu yang Iya. yang enak sama nggak enak. Enak. Tapi kalau misalnya kayak aku kondisinya misalnya aku salah, aku dimarahin sutradara, ya aku harus terima dong karena memang aku salah. Iya. Iya. Tapi pernah nggak misalnya kayak Rahena itu mungkin baper gitu masuk banget ke dalam hati itu, pernah nggak kejadian kayak gitu? Oh, kalau yang baper sampai aku marah sama sutradara, enggak sih. Enggak ya? Tapi paling awal-awal kaget aja, oh ternyata ada Kayak sutradara gini ya? galak gitu ya. Berarti udah cocok jadi artis ya karena nggak baperan ya? Gitu. Iya, kalau aku ngerasa aku salah, aku terima, dimarahin. Iya. Harus kayak gitu guys. Ya kerja mungkin di itu mana. yang bisa bikin Rahena enjoy kali ya. Iya. Iya. Karena kalau kita nggak mau terima kritikan orang, kita nggak akan bisa berkembang kalau menurut aku. Keren ini. Kalau kita nggak mau Terima kritikan orang, kita nggak akan bisa berkembang. Kayak Iya. negeri itu. Iya, Kita nggak benar. bisa berkembang tanpa mau mendengar kritikan dari Iya, orang. orang. TV, layar lebar pernah ya? Iya, baru mulai mencoba ya? ke arah situ. Kalau TV dengan layar lebar lebih challenging mana? Layar lebar. Kenapa? Karena sangat amat detail. Oh gitu. Jadi kesalahan sekecil apapun 0,1% sekalipun itu harus ngulang dari awal. Oh gitu. Iya. Dari awal. Dari awal. Kan sorry gini. Saya orang awam ya. Iya. Nggak ngerti. Misalnya kan ada bagian anggaplah satu kali take video itu misalnya take gambar atau apa? Atau satu scene. Take scene Take ya, scene, scene ya. itu. Itu misalnya 5 menit. Dalam 5 menit itu pada saat menit yang ketiga itu salah, itu harus diulang lagi. Iya. Bukannya Tapi kalau bisa film di-cut bisa gitu? lebih dari itu sih. Oh gitu. Bisa satu scene 1 jam. Maksudnya kan bisa di-cut gitu nanti terus di Kalau film enggak. Oh nggak bisa ya? Jadi misalnya let's say aku main film ada beradegan dengan lawan main gitu. Terus sesimpel ada orang yang cuma lewat-lewat di belakang aja, cara lewat mereka salah itu bisa ulang. Oh gitu? Iya, sangat detail. Oh oke. Kalau di FTV nggak gitu? Enggak, FTV lebih cepet aja gitu loh prosesnya. Kalau misalnya harus memilih, lebih pilih layar lebar atau FTV? Layar lebar sih. Kan lebih susah. Kan supaya bisa upgrade, jadi harus, maksudnya bukan dalam artian di FTV nggak upgrade ya. Iya. Tapi kan mengambil sesuatu yang kita anggap susah atau challenging buat kita, kan bisa ngebuat kita berkembang, grow. Kalau menurut aku sih. Begitu. Iya. Atau jangan-jangan duitnya lebih banyak? Enggak. Itu sama. Kalau FTV kan hitungannya satu judul, banyakan film sih. Oh gitu. Atau jangan-jangan milih karena Enggak sih. Enggak. Ini lebih ke mungkin upgrade tadi. Iya, aku lagi mulai, maksudnya suka aja gitu loh, challenging karena buat aku. Seorang Rahena ini, kalau dari tadi cerita yang mengenai bisnis plan gitu ya, dan ini milik yang film layar lebar penuh dengan challenge, berarti apakah memang seorang Rahena ini seorang yang menyukai tantangan atau seperti apa? Lumayan suka sih, karena kan ya? di film itu kan detail banget ya, dan film itu sistemnya perfeksionis. Oke. Jadi nggak boleh ada yang kurang. Jadi aku rasa kalau aku bisa melewati tantangan di situ, ya secara skills mungkin itu bakal bisa membantu supaya skill acting aku lebih baik. Kalau FTV ada nggak yang paling berkesan gitu? Judul yang mana mungkin atau pada saat apa gitu? Paling berkesan dari segi pengalaman. Semuanya berkesan sih. Bukan berarti, maksudnya menurut aku semuanya tuh ada kesannya masing-masing. Kan mungkin nih dari semua yang udah Rahena jalanin,
aduh aku tuh paling nggak bisa lupa sama judul yang ini karena mungkin pertama kali atau gimana gitu, ada nggak yang Oh semacam iya, itu? Ya, ada, ada ada. ada itu kenapa bisa bisa kayak gitu? Karena bener pertama kali. Oh, pertama kali. Jadi aku inget tuh dimarahin sutradara. Oh iya 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 iya, iya. Terus dari situ juga aku belajar, oh jadi ternyata kayaknya Mhm. next untuk project selanjutnya trik yang lebih baik tuh untuk aku jalanin tuh seperti ini dalam menghafal skenario. Berarti terkesan karena memang pertama kali dan banyak banyak hal yang baru dijumpain. Oh ternyata dunia artis kayak gini gitu. Nah kalau dunia artis selain dunia peran, ada nggak mungkin entah sebagai model, entah sebagai mungkin apa ya, atau youtuber pernah pernah nyoba? YouTuber belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum. Belum pernah. Kayaknya aku tuh baru baru banget terjun ke Hmm. dunia entertain ini ke bidang acting. Oh gitu ya, langsung ya. Memang dari dulu nggak dibolehin atau karena belum ada panggilan aja gitu? Lebih tepatnya karena diharuskan untuk mengutamakan pendidikan. Karena itu ya sebenarnya ya. Iya, Jadi jadi nggak pernah terjun. bisa dibilang yang lain ntar dulu deh gitu ya. Iya, Oh, padahal pingin. pingin sih, Pingin. pingin. Ya, ya, ya. Tapi nggak apa-apa sih. Semua kan pilihan ya. Iya. Jadi kalau kita udah memutuskan sesuatu, yang penting kita konsekuen, ya, ya sudah jalanin aja, nggak ada masalah kan. Rahena, Rahena ini kelahiran tahun berapa ya? 2000, 2000. 2000 itu udah masuknya 24. Gen Z ya. Iya, Ya, maksudnya sih. Gen Z ya. Ya, Gen Z. Bisa nggak mungkin Rahena beri saran gitu ya untuk Gen Z dalam memilih karir kira-kira seperti apa sih? Ini sebagai seorang Gen Z ya, pelaku loh ya, pelaku. Gimana? Dalam memilih karir. Iya. Kalau menurut aku sih just follow your passion. Oke. Karena kalau kita ngikutin passion kita, udah pasti pada saat mengerjakan pekerjaannya nggak akan ngerasa kayak terbebani nggak sih? Happy ngerasanya. Terus jangan cepet down kalau dapat kritik, dapat masukan dari orang. Mau lebih kecil, lebih tua, ya kita bisa belajar dari siapapun. Berarti seandainya pun Rahena misal sudah menjadi seorang artis senior, terus ada yang junior nih baru kemarin sore, Rahena jalan juga dong. Rahena boleh dengerin. Kalau memang akunya salah, gak masalah. Aku dengerin. Karena menurut aku kadang kedewasaan juga nggak bisa diukur sama umur. Oke, sepakat ya. Sepakat ya. Jadi kadang misalnya nih dalam bidang tertentu aku bisa belajar dari adekku. Oh gitu. Iya, misalnya atau enggak dari junior aku gitu. Mungkin dia lebih paham sama bidang itu. Dan aku kurang paham, ya dia bisa aja kan ngajarin aku, ya nggak sih? Oh iya juga sih ya. Iya. Juga ya. Terus apa yang aku bisa ajarin ke mereka, aku ajarin gitu. Jadi ada satu mungkin ungkapan tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Jadi nggak semua orang yang tua itu dewasa, atau tidak semua orang yang dewasa pasti sudah tua. Iya. Rahina, kalau misalnya ada fans pengen DM, pengen kontak langsung, boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Punya IG nggak? Punya. IG aku Rakena Putri. Rakena Putri. RAKHENA Putri. Nanti ada di sini nih. Ya. Oke. Ya. Kalau di itu doang, IG doang atau TikTok ada juga sih, namanya juga sama Rakena Putri. Oh sama. Iya. Oke. Ada nggak satu mungkin closing statement nih yang bisa Rakena sampaikan untuk ya Gen Z lah mau ngomong apa gitu, yang intinya bahwa ini pendapat seorang Rahena yang barangkali akan sangat bisa diambil, bisa dipelajari oleh teman-teman Gen Z. Terus belajar kalau Terus belajar. Karena jangan pernah ngerasa cepat puas gitu loh sama apa yang harus selalu bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Berarti memang mungkin itu yang pantas untuk kita dapatkan sekarang. Oke. Tapi
mindsetnya nggak boleh cepat puas. Hmm, Jadi harus terus belajar supaya bisa. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak akan grow. Kalau Oke. menurut aku, berarti apa namanya? Terus belajar, terus belajar. jangan cepat puas. Terus tadi ada dengerin kritikan dan saran Iya, orang lain. karena kadang bukan karena ih dosennya nih killer, ini galak banget sih, bukan gitu. Tapi kitanya juga harus mau dengerin Oh, oke oke. apa yang mereka bilang tentang kita tuh bener nggak. Kalau iya ya kita perbaikin kesalahan kita. Hmm, Nggak, kadang aku juga bilang mungkin live aku tempat biro jodoh kali ya. Sebenarnya guys, kalau misalnya kalian masuk ke live orang atau kalian komen, make sure kalian jangan mengorek-ngorek privasi orang, karena setiap orang itu berhak punya privasi guys. Oke. Itu adalah hak asasi manusia. Enak banget kali ya kalau jadi dosen mahasiswa banyak kayak gini ya. Maksudnya open mind gitu. Iya. Ya. Asik gitu kalau open mind gitu ya. Mungkin Gen Z harus kayak gitu tuh ya. Lebih Ya banyak. harus mau dengerin kritikan. Iya iya iya. Bukan berarti aku bilang Gen Z nggak mau dengerin kritikan. Oh iya iya dong, enggak dong. Ya, Kita nggak bukan gitu ya, bermaksud guys. gitu ya, bukan ya. Nggak gitu, guys. Bukan gitu. Tapi maksud aku ya kalau ada yang mengkritik kita ya akan lebih baik dengerin. Jadi jangan ditutup nih kupingnya. Kalau ada yang Oke. kritik tuh jangan masuk kanan keluar kiri juga. Harus Iya, iya, iya. coba kita dengar dulu Oke. apa yang dia bilang benar nggak. Kalau iya ya coba perbaikin gitu. Oke. Sangat menginspirasi. Jadi Unbe Lovers mungkin yang kayak gini nih yang harus ditiru ya. Jadi jangan cuma Gen Z ini, soalnya kan sering banget nih kita dengar Gen Z itu susah diatur, yang maunya sendiri, bla bla bla. Tapi thank you banget ya, Rahina, walaupun artis, pendidikannya juga tidak ketinggalan, tapi masih punya apa namanya sikap untuk selalu belajar dan selalu menghargai. Harus belajar guys. Ya. Mau udah tua sekalipun 60 tahun, 70 tahun ya kalau ada yang masih bisa kita pelajarin guys. Pelajarin ya. Iya, Terus supaya iya karena belajar terus ya kita bisa belajar terus selamanya, apalagi zaman kan terus berkembang. Iya, nanti akan ada sesuatu yang baru. Nanti kita udah tua juga akan ada lagi sesuatu yang baru. Harus kita pelajarin lagi. Oke. Contohnya sekarang yang udah tua-tua tiba-tiba zaman sekarang ada yang namanya AI atau apa kan. Iya ya. Orang tua juga harus mau belajar tentang AI itu apa. Adaptif. Iya. Oke, Rahina, kayaknya udah di akhir. Ini ya, akhir obrolan. Anyway, thank you ya. Iya, Udah makasih datang Kang. di podcast kami. Mudah-mudahan kalau suatu saat kami undang lagi, oh ya. Mau dong, seneng loh aku diundang di sini. Iya, ya. Beneran nih. Iya, seneng. Ya. Oke ya, nanti kapan-kapan kita undang. Oke. Ya, ngobrolin apa deh. Yang pokoknya kira-kira memberi inspirasi buat semua. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Iya, Ya. makasih Kang. Sorry loh kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa nih. Tadi minum juga nggak disuruh minum ya. Iya. Iya, padahal ada minum loh. Boleh lah ya. Iya, iya. Boleh minum. Oke. Iya, iya, iya. Siap. Oke ya, Rahina. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dan tetap menginspirasi. Oke, Wendy Lovers, sampai di sini perjumpaan kita dengan Rahina Putri Azhara. Jangan Rakena lupa Putri aja. Rahina Putri. Sebenarnya nama aslinya itu Putri Rakena Azhara. Oke. Tapi kalau di entertain memang Rakena Putri. Rahina Putri aja ya. Oke. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang akan mungkin misterius ya. Nantikan episode berikutnya tetap di channel Universitas Nusa Bangsa. Nusa Bangsa Solusi.